Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan dihindarkan dari virus COVID-19 ini. Yang saya hormati Pak Baskara Aji, kemudian Dr. Bayu Satria Wiratama, kemudian dan peserta fokus group discussion. Pada kesempatan ini kita bertemu untuk membahas isu-isu yang sedang mungkin aktual di sekitar kita kaitannya dengan COVID, dan pada kesempatan ini kita mengambil tema kasus semakin tinggi, sebaiknya tetap di rumah saja. Dan seperti kita ketahui bahwa kasus COVID di Yogyakarta dalam beberapa hari terakhir ini angkanya terus meningkat ya. Bahkan dalam beberapa hari terakhir ini kasusnya mencapai lebih dari 700 kasus. Kalau nggak salah pada hari Minggu kemarin angkanya menyentuh level tertinggi sebanyak 830 kasus. Ini merupakan rekor tertinggi kasus di Yogyakarta dan tentu saja menjadi perhatian bagi kita semua. Dan tentu saja ini membuat keprihatinan kita semua. Saya percaya bahwa penanganan COVID bukan semata-mata tugas pemerintah daerah, bukan semata-mata tugas dari Satgas COVID, tapi butuh peran serta dari masyarakat semuanya. Masyarakat harus juga menjadi garda terdepan dalam penanganan COVID ini dengan senantiasa menjalankan protokol kesehatan. Dan sebagai awal pemantik diskusi ini, sedikit saya memberikan gambaran bahwa kasus COVID ini juga telah menyerang anak-anak dan lansia dan segala kelompok umur ya. Yang terbaru kurang lebih kalau anak-anak dari total kasus COVID di nasional 12% diantaranya adalah anak-anak, dan ini juga tidak lepas karena ada varian baru, varian Delta yang konon katanya daya tularnya jauh lebih dahsyat, kurang lebih 90% lebih menular. Dan saya yakin bahwa pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta sudah melakukan banyak upaya untuk mengatasi ini, dan saya katakan tadi bahwa ini upaya ini tidak akan berhasil, upaya ini akan sia-sia jika masyarakat tidak berperan serta dalam rangka bersama-sama menjalankan protokol kesehatan dengan disiplin memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mobilitas. Tempo hari Ngarso Dalem sempat menyatakan akan mengambil opsi lockdown dan kemudian diambil opsi PPKM mikro yang lebih diperketat lagi. Dan Bapak Ibu semua, pada kesempatan hari ini telah hadir 2 narasumber, dan insya Allah nanti akan hadir 1 narasumber lagi. Yang pertama adalah Bapak Kadarmanta Baskara Aji. Beliau adalah Sekretaris Daerah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat siang Pak Aji. Semoga selalu sehat. Selamat siang Pak Anton. Alhamdulillah sehat. Narasumber yang kedua adalah Dr. Bayu Satria Wiratama. Beliau sehari-hari sebagai epidemiolog dari Universitas Gadjah Mada yang juga menjadi andalan para wartawan untuk dijadikan narasumber khususnya terkait COVID. Selamat siang Dr. Bayu. Siang Mas. Semoga selalu sehat saja. Dan nanti insya Allah pukul 1 juga akan bergabung Profesor Dr. Muhajir M. Darwin. Beliau sebagai pengamat kebijakan publik Universitas Gadjah Mada. Nah, untuk mempersingkat waktu, mungkin waktu akan kami serahkan kepada pembicara atau narasumber pertama, Bapak Kadarmanta Baskara Aji, yang akan memberikan pandangan bagaimana sih penanganan COVID di daerah istimewa Yogyakarta. Dan tempo hari Pak Aji juga membuat statement di rumah saja, seperti awal-awal pandemi kurang lebih Maret April lalu, di mana warga diminta stay at home, dan kayaknya tidak berlebihan jika saat ini juga kita harus mengkampanyekan lagi
tetap tinggal di rumah, stay at home, di rumah saja. Monggo Pak Haji, silahkan, waktu kurang lebih 10 menit sampai 15 menit. Baik, terima kasih Pak Anton, Ibu Bapak yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Jadi memang di DIY saat ini kondisi konfirmasi positifnya sungguh sangat kalau bahasa Jawa itu kan gila nih gitu ya. Sampai kita ini ada sekitar 3.000 sekian sampel kita yang hasil tracing itu ketemu sampai angka 830 yang positif, itu kan angka yang sangat tinggi ya, hampir sepertiga dari sampel itu ternyata positif. Jangan-jangan kalau sampel kita tambahi lagi, ini juga tambah lagi. Ini yang harus menjadi perhatian kita sekalian. Kalau di dalam sebuah penelitian gitu, nyusun skripsi gitu, sebetulnya kalau kita mau pakai ini metodenya random sampel, itu berarti bisa disimpulkan sepertiga masyarakat DIY itu adalah mereka yang sudah terkonfirmasi positif itu. Tetapi tentu kita tidak bisa begitu. Hanya kalau kemudian jumlahnya sudah sedemikian tinggi, saya kira perlu jadi perhatian kita sekalian. Dari angka yang begitu tinggi, tentu yang kemudian terjadi adalah berakibat kepada ketersediaan shelter, ketersediaan rumah sakit, yang bednya kemudian makin hari bornya makin tinggi. Ini yang juga jadi masalah, sehingga kita harus menyiapkan segala sesuatu. Namun dari beberapa masukan dari masyarakat yang kami temukan adalah persoalan utamanya sebetulnya tidak diregulasinya, tetapi pada implementasi di lapangan. Pada awal-awal dulu masyarakat itu sangat perhatian terhadap COVID-19 ini, sehingga banyak kampung-kampung, RT-RT, desa yang kemudian tutup, diturusi lockdown, kemudian setiap orang di screening yang keluar masuk. Itu saya kira satu tindakan yang mestinya saat ini juga kita lakukan, karena kasus pada saat itu pun tidak setinggi yang sekarang ini. Nah, ini yang sekarang sudah tidak dilakukan. Nah, oleh karena itu, kemudian walaupun muncul instruksi Menteri Dalam Negeri, instruksi Gubernur, kemudian surat edaran atau instruksi Bupati Wali Kota, misalnya kita mengambil salah satu poin yang kita harus lakukan, bahwa tempat makan, rumah makan, warung, dan tempat-tempat lain yang biasa dipakai untuk berkerumun, itu maksimal 25% yang berkunjung, kemudian jam 20 harus tutup untuk sementara waktu ini, itu tidak pernah ditepati lagi oleh masyarakat. Tetap orang semangat untuk kumpul-kumpul. Nah, kalau kemudian kita lihat, yang kumpul-kumpul itu adalah anak-anak muda, tetapi kasus positifnya adalah orang-orang tua yang paling banyak. Nah, ini yang sangat mungkin karena penularan kita itu sekarang sudah sampai di keluarga dan tetangga. Jadi sangat mungkin pada saat anak-anak muda ini kumpul-kumpul, berkerumun, kemudian dia terpapar, namun karena OTG tidak tahu kalau dia terpapar, dia bawa pulang virus itu ke rumah, lalu orang tua yang kena. Karena kasus kematian di DIY juga sebagian terbesar adalah mereka yang sudah berusia di atas 50 tahun. Ya. Oleh karena itu, pemerintah daerah tentu mencoba untuk selalu sosialisasi dan mengharuskan masyarakat itu untuk bisa jangan abai terhadap protokol kesehatan. Lalu sekarang ini yang kita andalkan di PPKM Mikro tentu adalah bagaimana pengetatan mobilitas masyarakat yang di tingkat RT RW. Karena kalau kita lihat, mungkin nanti Dr. Bayu bisa sampaikan gambaran tentang status resiko di daerah istimewa Yogyakarta itu yang 4 kabupaten kota sudah merah, tinggal 1 yang oranye. Tinggal penetapannya saja yang dilakukan oleh Bupati Wali Kota. Nah, kalau itu kemudian kita ikuti instruksi yang sudah ada, aturan yang sudah ada, pariwisata dan lain-lain di tempat-tempat yang memang sudah dinyatakan merah itu tentu tidak diperbolehkan lagi ada kunjungan wisata, tidak boleh ada orang hajatan dan lain-lain. Nah, ini yang harus ditepati supaya kita ini jangan keluar rumah kalau tidak sangat terpaksa.
Jadi bukan terpaksa loh ya, sangat terpaksa. Terpaksa itu masih bisa kita tunda, tetapi kalau sangat terpaksa misalnya karena sakit, karena kehabisan beras harus beli beras dan seterusnya itu silahkan saja. Tetapi kalau kemudian saya terpaksa untuk keluar rumah karena saya membutuhkan sesuatu yang sebetulnya bisa didapatkan dengan cara online atau disampaikan dengan cara virtual, saya kira itu harus dilakukan oleh sebagian besar masyarakat kita. Jadi saya kira kondisinya seperti itu Pak Anton untuk daerah istimewa Yogyakarta. Bagaimana kesadaran masyarakat untuk tidak abai terhadap protokol kesehatan itu harus kita tepati. Karena berbagai upaya sudah kita lakukan, hingga kalau upaya-upaya ini sudah mentok, nah tentu jadi persoalan nanti kita akan sampai kepada tahapan yang tidak kita inginkan. Semuanya serba punya resiko yang cukup tinggi. Saya kembalikan ke Pak Anton. Baik, terima kasih Pak Haji. Pada intinya kita semua harus sadar, masyarakatlah yang harus tetap disiplin menjaga protokol kesehatan. Jadi kalau tidak disiplin, ya barangkali kasusnya akan terus mengalami peningkatan dan lagi-lagi rumah sakit ataupun shelter kita tidak akan pernah bisa menampung untuk isolasi maupun mereka yang membutuhkan perawatan. Dan mohon maaf Pak Haji, nanti diskusi ini akan kami muat di harianjogja.com dan juga di Harian Jogja edisi cetak untuk edisi besok. Nah, ya Bapak, monggo silahkan. Bapak Ibu sekalian, nanti silahkan saja yang sudah punya pertanyaan untuk Pak Haji, karena beliau juga waktunya juga terbatas, silahkan dikirimkan lewat chat di link Zoom ini, kemudian ataupun di WA di Harian Jogja. Baik, Bapak Ibu sekalian dan kawan-kawan semua, kita bergeser ke untuk narasumber yang kedua. Dr. Bayu, silahkan Dr. Bayu, waktunya kurang lebih sama 10 sampai 15 menit. Apa sih yang harus dilakukan kaitannya dalam rangka untuk mengerem atau menekan laju kasus COVID di Jogja ini dari perspektif Dr. Bayu selaku epidemiolog. Silakan Dr. Bayu. Iya, terima kasih Pak. Jadi kita bicara, suaranya kedengaran jelas. Suaranya kurang keras, Dr. Bayu. Yes, ya. Kedengaran. Sekarang kedengaran? Kurang dengar. Oh, oke. Jadi kalau untuk masalah peningkatan kasus di Indonesia ya, Jogja juga pada umumnya, itu sebenarnya kalau kita perhatikan tidak ada perubahan, walaupun banyak yang mengatakan bahwa mungkin karena varian Delta, varian baru COVID, sebenarnya secara garis besar tidak ada perbedaan antara varian Delta ini dengan varian yang lain, karena yang berubah memang hanya cara dia masuk dalam tubuh kita dan kemampuan dia dalam memerangi vaksin. Jadi kayak kemampuan terkait dengan vaksin itu yang berubah sama kemampuan masuk ke dalam tubuh, atau kita bilang kemampuan menginfeksinya lebih bagus. Jadi kayak dia belajar. Nah cuma yang tidak berubah adalah caranya. Nah caranya masih sama, yaitu melalui penularan via airborne atau droplet. Maksudnya via udara atau via droplet yang langsung keluar. Kalau ada orang batuk, bicara, ada air yang keluar, itu masih sama seperti itu. Jadi sebenarnya penanganannya pun masih sama. Gejalanya memang mungkin ada yang bilang sedikit berbeda. Jadi ada yang bilang mulai tidak banyak yang anosmia, banyak yang arah batuk. Tapi kembali itu semua tidak merubah cara penanganannya. Kita jangan istilahnya terlalu terpaku sama varian Delta lebih menular segala macam. Tapi pakai masker itu masih sama. Dan
vaksin juga masih bagus untuk menanggulanginya. Karena kalau kita lihat juga di dunia, mereka negara-negara yang terkena dampak varian baru ini juga, kalau kita lihat vaksinasi cakupan itu memang belum bagus, terutama kayak di Asia Tenggara itu seperti Thailand, Vietnam, Filipina itu sama sedang berkutat dengan vaksinasi yang kurang di negaranya, sama seperti Indonesia. Nah, jadi sebenarnya polanya sama. Cuma kenapa kok kita sekarang naik sekali? Karena kalau kita perhatikan kan semakin banyak yang ini, masyarakat semakin banyak yang abai. Abai ini mungkin karena lelah atau mungkin karena makin banyak info yang salah yang beredar, info hoax yang beredar, sehingga mereka juga menganggap bahwa berarti mungkin masker kurang begitu disiplin kalau pakai, hanya kalau keluar, tapi begitu mereka nggak tahu kalau misalnya buka masker ketika foto itu juga sama, risikonya juga tinggi sekali. Kemudian mereka menganggap kalau inner circle saya nggak apa-apa saya lepas masker, padahal inner circle-nya itu bukan orang serumah. Nah, yang hal-hal seperti ini yang kemudian menyebabkan lonjakan kasusnya semakin tinggi, ditunjang dengan mobilitas yang tidak berubah. Apalagi kalau kita lihat sekarang, kemarin kan trigger namanya adalah mobilitas ketika Lebaran. Karena kalau kita bandingkan dengan tahun lalu itu lebih banyak lagi jumlah yang bergerak dari satu daerah ke daerah lain. Nah, yang itu juga kemudian men-trigger penularan di masing-masing daerah. Ini yang kita takutkan kalau orangnya dari masyarakat sendiri tidak sadar untuk membatasi diri. Itu yang kita takutkan nanti apapun program yang dilakukan pemerintah itu tidak akan jalan karena masyarakat sendiri tidak menyadari bahwa apapun itu, misalnya seperti PPKM Mikro, kemudian PSBB, itu kan pada intinya adalah membatasi pergerakan. Tapi pemerintah tidak bisa memantau sampai sedetail itu, kayak semua daerah itu, desa sampai kampung, diawasi polisi atau petugas. Jadi nggak ada yang keluar-keluar untuk hal yang nggak penting, kan susah juga. Kita kurang orang. Nah, itu yang pentingnya kesadaran dari masyarakat bahwa sebenarnya PPKM Mikro atau PSBB itu pada dasarnya sama, yaitu membatasi mobilitas. Ya, masyarakatnya yang harus sadar diri bahwa ya nggak usah lagi lah kongko-kongko, nggak usah ngopi-ngopi bareng, kalau mau keluar ya keluar untuk kerja, untuk belanja, untuk berobat, memeriksakan kondisi jika ada sesuatu atau membeli sesuatu hal yang memang perlu dibeli, bukan keluar untuk misalnya nongkrong sama teman yang tidak serumah, atau nggak usah keluar, tidak usah terima tamu dalam waktu lama di rumah, yang itu tidak untuk keperluan penting. Nah, hal-hal seperti itu yang sebenarnya perlu ditekankan bahwa itu adalah esensinya membatasi mobilitas. Dan masyarakat perlu tahu itu, karena apapun virusnya, apapun variannya, itu sama. Kalau kita bisa membatasi mobilitas, kita pakai masker, ya varian apapun, kita tidak akan terganggu. Kita akan bisa menangani. Dan kalau juga ada yang bertanya kaitannya dengan kasus anak gimana? Kalau anak-anak itu kan kita lihat mereka, kalau sekarang memang kasusnya mulai naik. Angka kematiannya juga tinggi di anak-anak. Nah, dari WHO sendiri sebenarnya sudah memberikan instruksi untuk yang usia 12 tahun itu sudah mulai bisa divaksin, tapi BPOM ini baru, kalau tidak salah, baru mulai memberi izinnya untuk Sinovac itu yang di bawah 17 tahun tapi masih di atas 12. Nah, untuk yang di bawah itu bagaimana caranya supaya mereka tidak kena? Nah, sebenarnya kan anak-anak itu kenanya cuma dua kemungkinan, dibawa orang dewasa atau mereka sendiri keluar main. Nah, tapi kalau anak-anak yang mereka tipikalnya masih lebih kecil lagi, itu seringnya karena orang dewasanya yang tidak disiplin. Ya, jadi kembali lagi, dalam satu keluarga kalau misalnya kita ingin anak kita tidak terkena COVID, tidak terpapar COVID, ya kita sebagai orang dewasa yang ada di rumah itu yang lebih tahu. Itu harus yang lebih disiplin lagi terkait dengan 3M, terkait dengan membatasi mobilitas, memakai masker dengan baik dan benar, dan menjaga kebersihan di cuci tangan. Karena kalau kita bilang anak-anak, ya anak-anaknya banyak main sama teman-temannya. Ya kalau anak-anak itu mainnya kan sama anak-anak, ya mereka mungkin nggak akan jauh-jauh larinya lah, paling sekitar rumah. Ketularannya dari mana? Ya pasti anak yang nulari, misalnya ketularan dari anak, ketularannya dari dewasa yang itu mobilitasnya jauh lebih besar.
Makanya kembali lagi esensinya mau PPKM Mikro atau PSBB, esensinya adalah pembatasan mobilitas. Dan itu harus didukung juga oleh masyarakat. Nggak bisa perintah saja yang bergerak, tapi masyarakat juga harus melakukan self lockdown atau lockdown diri sendiri, hanya keluar jika perlu, itu kerja seperti itu mungkin. Baik, terima kasih Dr. Bayu. Kurang lebihnya intinya sama bahwa memang protokol kesehatan sangat mutlak, benar-benar harus diterapkan pada semua orang, termasuk tadi anak-anak muda yang kadang-kadang ngopi, kadang-kadang masih nongkrong, kemudian tak sengaja justru membawa virus dan kemudian malah menularkan bagi orang tua dan orang-orang rentan lainnya. Di sini sudah masuk Profesor Muhadjir Darwin. Nanti akan kita kasih kesempatan untuk menyampaikan pandangannya. Namun mohon maaf karena Pak Aji waktunya juga terbatas. Beliau ada sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan, ada agenda yang cukup penting. Di sini sudah masuk beberapa pertanyaan yang kayaknya bisa diarahkan ke Pak Aji. Ini dari Nanda. Selamat siang Bapak, mohon maaf, mau tanya untuk sekarang ini PPKM Mikro diperketat. Apa sih yang berubah dibanding dengan PPKM sebelumnya? Juga ada pertanyaan nih dari Sari. Selamat siang, mau bertanya Pak, daerah tetangga di Jogja seperti Purworejo dan Boyolali sudah meminta warganya tinggal di rumah saja. Hasilnya warga dan pasar tutup, toko-toko tutup, jalanan juga menjadi sepi. Kapan DIY melakukan itu? Pertanyaan ketiga, kenapa masih banyak bis-bis wisata yang masuk Jogja? Apakah razia acak tes kesehatan kurang masif? Terus kampung-kampung atau beberapa perumahan yang muncul kerumunan, terutama orang-orang yang ronda dan banyak yang tidak memakai masker. Apa tidak ada tindakan dari perangkat desa atau kecamatan? Nah, saya pikir bisa dijawab oleh Pak Haji maupun nanti Dr. Bayu. Silakan. Monggo Pak Haji. Baik, terima kasih Pak Anton. Saya sambil baca chat ya. Jadi dari Nanda ini, PPKM yang kemarin dengan yang sekarang bedanya apa? Jadi PPKM yang kemarin dengan yang sekarang bedanya kalau teman-teman Bapak Ibu sekalian membaca instruksi gubernur gitu ya, itu sebetulnya di poin 9, di diktum yang ke-9 itu membedakan antara kemarin dengan sekarang, karena di sekarang ini PPKM Mikro ini ada dua. Yang pertama PPKM Mikro berbasis desa atau kalurahan, dan yang kedua PPKM Mikro berbasis kabupaten kota. Nah, kalau kemudian kita lihat sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan berikutnya, apakah kita kemudian tidak seperti Boyolali, Purworejo, kembali kepada tadi bedanya PPKM Mikro yang kemarin dan yang sekarang. Yang sekarang di kabupaten itu sudah jelas kita sebutkan di sana bahwa tidak boleh ada destinasi wisata yang buka pada saat di sana sudah merah. Tidak boleh ada pasar, tidak boleh ada, kalau pasar untuk kebutuhan pokok sehari-hari itu masih diperbolehkan untuk buka, tetapi kalau misalnya kegiatan-kegiatan seperti fasilitas umum untuk bermain anak dan seterusnya itu jelas dilarang. Kemudian di tempat-tempat yang merah itu tidak diperbolehkan ada pegawai baik negeri maupun swasta yang bekerja lebih dari 25%. Misalnya begitu. Nah, kalau kita lihat apakah kita tidak seperti di Purworejo atau di Boyolali yang sekarang sepi, kita sudah ngatur sebetulnya. Tapi yang tidak mau menepati aturan itu adalah justru mereka yang sekarang masih kumpul-kumpul. Nah, kebetulan mungkin ya kalau ini Mbak Aulia melihat di Purworejo, Boyolali itu sepi, itu artinya mereka Boyolali dan Purworejo itu masyarakatnya berarti disiplin mengikuti aturan yang ada. Nah, kita ternyata belum mengikuti aturan yang ada.
Karena aturannya sudah jelas bahwa warung, toko, mal tidak boleh buka lebih dari jam 8, jam 20. Coba teman-teman lihat, jam 20 apa mereka tutup? Tidak. Ini. Lalu yang berikutnya terkait dengan aktivitas-aktivitas yang lain seperti kafe, seperti mal, seperti tempat-tempat makan, itu maksimal itu 25% dari kapasitas. Kita lihat 25% itu angka saja, tetapi berapa saja masuk masih memungkinkan. Lalu pertanyaannya pasti kenapa tidak ada petugas yang melakukan razia? Razia sudah dilakukan, tetapi jumlah petugas kita tidak bisa untuk seluruh masyarakat di daerah istimewa Yogyakarta sampai ke desa-desa. Orang di daerah merah, di RT merah tidak boleh lagi ada arisan, tidak boleh hajatan, tidak boleh bahkan takziah pun harus terbatas. Tetapi yang terjadi kan tidak seperti itu. Nah, ini yang saya kira sebetulnya Mbok Ayu gitu ya. Kita ini kan berharap masyarakat DIY itu menjadi subjek. Sehingga keperluan kita untuk aman, sehat, itu mari kita ciptakan sendiri. Bahwa aturannya sudah ada, kita tinggal melaksanakan. Jangan sampai kemudian kita itu hanya melakukan kucing-kucingan sama Pol PP gitu. Pol PP-nya ada, maskernya dipakai. Pol PP pergi, maskernya tidak dipakai lagi misalnya. Nah, ini saya kira yang membedakan kita dengan Purworejo, dengan Boyolali, saya kira ini yang kalau betul ya, saya tidak mengamati Purworejo dan Boyolali, karena barangkali kalau memang bisa sepi di dua tempat itu, berarti masyarakatnya sudah mematuhi, misalnya pasarnya tutup, toko-toko tutup, jalanan sepi, itu saya kira cukup bagus. Lalu kapan DIY melakukan? Ya mari kita lakukan, karena aturannya sudah ada, tinggal kita melaksanakannya saja. Kemudian kenapa masih banyak bus-bus wisata? Ya jawabannya sama. Pelaku-pelaku wisata, destinasi-destinasi wisata itu sudah ada aturannya. Di daerah merah itu tutup. Kalau tidak daerah merah silahkan Mas tetap menerima, tetapi kapasitasnya 25%. Nah kalau bisnya masih berbondong-bondong ke situ lebih dari 25%, sekali lagi ini pengelolanya yang tidak disiplin. Nah, harus kita disiplinkan. Kalau yang datang kan nggak ngitung jumlahnya berapa, tetapi yang punya destinasi wisata itu yang mestinya melakukan pengetatan terhadap mereka yang datang. Kalau sudah penuh, ya silahkan pindah ke tempat lain yang kira-kira masih bisa menerima dari 25% yang ada. Jadi itu kalau tentang ada tindakan-tindakan dari perangkat desa dan kecamatan, saya kira kalau sampai tidak ada teguran, sampai tidak ada elek-elek dari satgas yang ada di RT, satgas kelurahan, Pol PP di kabupaten maupun provinsi, ya petugasnya salah karena memang petugasnya mestinya juga bertanggung jawab untuk selalu mengingatkan. Hanya setahu saya dari jumlah yang ada itu tidak memungkinkan melakukan razia setiap hari di seluruh wilayah yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Jadi ajakan saya, mari kita laksanakan saja aturan-aturan itu sesuai dengan kesadaran kita masing-masing. Ngaten Mas Anton. Ya, terima kasih Pak Haji. Mungkin sebelum Pak Haji meninggalkan ruangan ini ya Pak, mohon maaf karena ini ada beberapa pertanyaan lagi ya. Saya juga pribadi juga ingin bertanya sedikit. Nggih, monggo masih ada waktu kok. Kemarin itu banyak rumah sakit, ya, ada rumah sakit yang banyak rumah sakit yang tutup untuk IGD-nya. Dia tidak menerima pasien rujukan dari beberapa pihak. Nah, ini juga kebetulan juga ada yang bertanya dari Jaher Lambang. Nah, apakah IGD nanti juga akan ada wacana atau kebijakan penambahan tempat bed atau bangsal atau bahkan ada kebijakan dari pemerintah daerah DIY yang akan membangun rumah sakit darurat, Pak? Mungkin. Jadi memang kondisi di rumah sakit sekarang ini sudah penuh. Bahkan kemarin kita sempat kesulitan oksigen ya. Kami fasilitasi oksigen juga sudah kita datangkan. Kemarin sempat 20 ton itu datang pada 2 malam yang lalu.
Lalu nanti besok siang atau besok sore mudah-mudahan sudah datang lagi sekitar 18,5 ton untuk oksigen di DIY. Lalu kondisi rumah sakit yang penuh, kami juga sudah koordinasi dengan kabupaten kota, kemudian juga dengan Korem dan lain-lain. Yang intinya kita sudah akan mendatangkan, ini sedang dalam perjalanan, mendatangkan tenda darurat, termasuk untuk sel bed-nya itu untuk mengembangkan rumah sakit supaya daya tampungnya tambah. Misalnya kami sudah menambah tenda di Rumah Sakit Sarjito, bukan untuk perawatan tetapi dipakai untuk memindahkan layanan di UGD misalnya begitu. Lalu shelter-shelter juga sudah kita support dari pemerintah daerah DIY, ini support untuk permakanan dan vitamin, sementara teman-teman kabupaten kota menyiapkan tempat dan tenaga nakes yang ada. Mungkin terhitung sekitar 1 minggu terakhir ini kita bisa menambah sekitar 300 sampai 350 orang lagi. Lalu beberapa rumah sakit yang memerlukan tambahan, kemarin kita sudah coba inventarisasi, jadi ada tempat-tempat yang bisa dipakai. Bahkan saya sudah mendengar ini ada inisiasi dari teman rumah sakit di Kalasan akan membuka tempat baru di daerah Meguwo untuk daya tampung kurang lebih sekitar 50 bed sampai dengan 70 bed. Lalu pihak dari Korem juga sudah menawarkan ke kita sel bed dan tenda sejumlah 7 yang masing-masing bisa berisi 50, nanti bisa kita manfaatkan. Kita lebih memilih tenda kita taruh di halaman rumah sakit karena kita menjadi tidak terlalu kesulitan untuk nakesnya, masih dalam satu manajemen oleh rumah sakit yang bersangkutan. Karena kalau kita tempatkan itu di tempat lain, maka kita kesulitan untuk tenaga-tenaga kesehatan, karena tenaga kesehatan kita juga banyak yang saat ini juga sedang harus isolasi mandiri karena terpapar juga gitu. Dan penambahan bed ini kemarin sempat menurunkan angka bor kita dari angka 84% bisa menjadi sekitar 72%. Namun sekarang ini karena kasus positifnya juga meningkat lagi, kita naik lagi bor kita pada angka 80, sekian persen. Ini menjadi perhatian kita sekalian. Lalu berkaitan dengan pertanyaan berikutnya yang terkait dengan kabupaten kota tidak kompak, Bantul untuk parantitis, tempat lain tidak. Ya karena penentuan daerah merah itu ditentukan oleh kepala daerah masing-masing. Tapi terkait dengan apa yang terjadi di Parangtritis kemarin sudah kita koordinasikan karena kita belum sosialisasi, sudah kita tutup sehingga mereka yang datang ke sini itu langsung pindah lokasi dari Parangtritis pindah ke Malioboro dan seterusnya. Lalu terkait dengan varian Delta, jadi dari informasi yang kita terima dari Kementerian Kesehatan, di seluruh daerah di Jawa, provinsi di Jawa semuanya sudah ada virus varian baru, tapi khusus untuk Yogyakarta sampai dengan hari ini belum kita temukan kasus ada virus varian baru. Namun kita pemerintah daerah sudah mohon kepada laboratorium supaya kita lebih memperluas cakupan sampel sehingga jangan-jangan nanti sebetulnya sudah ada tetapi belum nampak. Tapi sampai hari ini laporan belum kita terima tentang adanya varian baru di daerah istimewa Yogyakarta. Lalu apalagi ya saya? IGD rumah sakit sudah tidak kuat menampung pasien COVID, apakah ada rencana bangun rumah sakit darurat? Jadi kami ada rencana membangun rumah sakit darurat, tetapi akan kita utamakan dulu dengan menambah kapasitas di semua rumah sakit dengan menambah menggunakan tenda darurat. Itu yang akan kita lakukan. Pertimbangannya adalah terkait dengan kebutuhan-kebutuhan nakes dan peralatan yang ada. Lalu apalagi ini, kunci penanganan adalah menutup kerumunan, karena setiap ada kerumunan pasti ada potensi penularan. Ya, ini tadi sekali lagi, ini tergantung daripada kedisiplinan kita untuk tempat-tempat wisata, pasar tradisional, yang lain-lain. Mari kita ikuti saja. Wong kita sudah tahu kok
Kalau sampai sekarang ada masyarakat DIY yang tidak tahu bahwa kerumunan itu tidak boleh, bahwa menggunakan masker itu harus, itu kalau masih ada yang tidak tahu ya kebangetan gitu ya. Yang kebangetan pemerintahnya karena tidak bisa melakukan sosialisasi dengan baik. Tetapi kalau semuanya sebetulnya sudah tahu tetapi belum melakukan itu, ya ini yang jadi persoalan. Belum menjadi pola hidup orang gitu. Katakan Pak Anton. Ya, baik. Terima kasih Pak Haji. Saya pikir kuncinya tetap Bapak Ibu sekalian, dalam forum ini telah hadir Prof. Muhadjir sejak beberapa menit yang lalu. Silakan Prof. Muhadjir untuk menyampaikan pandangan-pandangannya bagaimana pemerintah khususnya dalam menangani COVID-19 ini baiknya seperti apa dari sisi pandangan Prof. Muhadjir. Silakan Prof. Muhadjir. Selamat siang, Prof. Ya, terima kasih. Maaf ini tadi baru saja ada yang nelpon saya. Monggo, Prof. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, terima kasih Pak Mas Anton ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Maaf saya ya, terlambat bergabung, tapi tadi saya sudah sekitar 15 menit bergabung dan mengikuti paparan sebelumnya. Ada Mas Bayu, Pak Baskoro Haji ya. Tapi mungkin ketinggalan nggak seluruhnya saya mengikuti tadi. Baik, saya punya PowerPoint ini. Boleh saya share PowerPoint-nya? Monggo, Prof. Ya, baik. Jadi ini tema yang menjadi judul dari seminar atau FGD kita kali ini ya. Jadi kasus COVID itu terus tinggi, terus kemudian anak judulnya itu di rumah saja ya. Jadi tentang COVID yang terus tinggi itu memang faktanya seperti itu ya. Jogja saya kira juga meningkat ya. Kita sekarang ada di gelombang yang kedua pandemi ini. Sempat sepertinya itu turun, tapi naik lagi. Apalagi ada kasus India yang itu sangat luar biasa itu ledakannya itu. Dan seluruh dunia sekarang juga mengalami kenaikan ya. Dan Indonesia pun juga itu. Di Indonesia sekarang itu mudah-mudahan ini informasi terbaru yang saya dapat ya di berita internet ya. Sekarang 29 daerah di Indonesia itu zona merah, di Jateng ada 13 daerah dan di Jogja ada 2 ya, Bantul sama Sleman ya. Data perkembangan yang terakhir barangkali bertambah ya. Dan juga tadi sudah diskusikan tadi sama yang sebelumnya tadi itu adanya varian baru ya, 4 varian ya, ada alfa itu dari Inggris munculnya, beta itu muncul di Afrika Selatan, gamma muncul di Brasil, dan delta muncul di India. Terutama yang India itu mempunyai karakteristik yang khusus, yang lebih menular, lebih gawat lah gitu. Dan itu sudah masuk ke Indonesia juga ya, yang delta itu ya. Saya tidak tahu dengan alfa, beta, gamanya apakah juga masuk di Indonesia atau tidak itu. Nah kemudian poinnya anak judulnya tadi itu kan di rumah saja ya. Di rumah saja itu sesungguhnya relatif sama dengan lockdown. Cuma yang di lock itu adalah rumah gitu. Jadi kalau lockdown itu kan karantina wilayah ya. Bisa karantina levelnya itu kota, bisa provinsi, bisa negara itu. Tapi kalau di rumah saja itu karantinanya itu levelnya rumah. Dan cuman saya tidak tahu implikasinya apa dengan penentuan di rumah saja itu. Kan sepertinya baru yang secara resmi menggunakan istilah di rumah saja sebagai suatu kebijakan itu Jawa Tengah itu. Setahu saya ya, saya tidak tahu dengan yang lainnya. Jogja pun tidak itu. Jogja pernah memikirkan ya, Pak Sultan itu tentang kemungkinan lockdown gitu, pernah diberitakan kalau memang seperti ini ya bagaimanapun ya harus lockdown gitu. Tapi dalam perkembangannya kemudian diurungkan ya dengan alasan ekonomi ya, yang masuk akal, yang nggak kuat ngeragati gitu. Karena implikasi anggaran kalau lockdown itu tinggi.
Sehingga sebenarnya kalau itu apa di rumah saja diterapkan juga secara ketat ya, itu pun juga implikasi anggaran untuk pemerintah juga tinggi. Ya. Hanya lucunya ya, Jateng itu menerapkan di rumah saja itu hanya 2 hari gitu. 2 hari di rumah saja itu. Berarti setelah itu boleh keluar gitu. Nah, sementara itu COVID itu kan apa namanya masa inkubasinya itu berapa ya? Antara 5, 7 atau mungkin ada yang mengatakan 12 ya. Nah, ambil yang apa namanya tinggi 12 hari. Berarti kan paling enggak di rumah saja itu 12 hari itu baru efektif. Itu pun belum cukup efektif kalau misalnya orang tertular pada hari ke-12. Sehingga masa inkubasinya menunggu 12 hari berikutnya. Yang paling aman itu kalau kemudian 24 hari. Bukan 12, tapi 14 kalau nggak salah. Kalau di total menjadi 28 hari itu. Nah, 20 hari itu hampir sama dengan 1 bulan gitu. Nah, kalau misalnya lockdown ya itu sampai 1 bulan, itu implikasi ekonominya akan besar sekali dan kebutuhan anggaran pemerintah akan sangat membengkak sehingga menjadi tidak mungkin. Nah, saya mengatakan di sini bahwa di rumah saja itu bisa dibandingkan dan barangkali disamakan dengan lockdown ya. Atau kebijakan kita yang sudah pernah tempuh itu di tingkat nasional dan diterapkan di semua daerah, yaitu PSBB ya, pembatasan sosial berskala besar, sama PPKM yang tadi juga sudah diskusikan ya, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. PPKM itu adalah varian dari PSBB sebenarnya. Ini fokusnya itu adalah pada pembatasan kegiatan sosial ya. Bukan levelnya itu bukan level rumah tangga ya. Levelnya itu adalah level masyarakat, komunitas. Hanya kalau di rumah saja itu berlaku seluruhnya, sebenarnya sama dengan pembatasan sosial. Sebab kalau misalnya semua orang di rumah, ya tentu saja nggak ada aktivitas di luar rumah gitu kan. Sehingga kegiatan masyarakat itu pasti nol gitu. Kalau itu diterapkan secara ketat gitu. Nah, pertanyaannya apakah program di rumah saja ini telah terbukti efektif? Saya coba baca juga di internet itu belum ada indikasi itu efektif. Ada pernyataan dari Gubernur Ganjar Pranowo bahwa sudah ada akibat ya. Dengan adanya yang zona merah lalu menjadi kuning. Tapi saya kira itu mungkin terlalu datanya belum cukup lengkap untuk mengatakan bahwa itu efektif ya. Kita tidak tahu dan sepertinya itu baru Jawa Tengah yang secara resmi menerapkan itu dan Jogja tidak ya. Sehingga dan saya tidak tahu apakah kemudian kita harus belajar. Tadi juga ada diskusi ya, komentar dari peserta yang menanyakan kemungkinan Jogja juga menerapkan yang sama itu. Dan tadi sudah Pak Aji tadi mengatakan bahwa Jogja kemungkinan tidak akan menerapkan itu. Sehingga artinya ini barangkali bukan menjadi alternatif ya. Yang perlu dipertimbangkan. Dan saya sendiri juga melihat bahwa nampaknya kalau itu diterapkan betul ya, dan diterapkan secara konsisten, yaitu menjadi semacam lockdown yang kuat. Barangkali itu memang perlu untuk Indonesia sekarang. Ya. Kalau melihat kenaikan jumlah korban yang semakin banyak seperti sekarang, sudah semakin banyak daerah yang berzona merah, mungkin itu perlu. Tetapi implikasi ekonomi jelas kita tidak bisa mengabaikan bahwa itu adalah memang besar itu. Nah, saya tidak tahu apakah kemudian dari sisi anggaran kita mampu melakukannya. Nah, kalau tidak, kita harus mencari cara yang lain. Tapi untuk bisa mengetahui ini, coba kita bedah ya persoalan kita ya. Inti permasalahan kita itu kan COVID ini ya, yang itu penyebarannya itu melalui droplet ya, lewat batuk, berbicara ya, yang kita sudah tahu mengenai itu ya. Dan kemudian muncul sekarang Delta 4.0, 4.2 ya, 4.0 ya, yang dari India itu, yang cara penularannya itu tidak lagi melalui droplet, tapi dari pernapasan. Jadi kalau kita bernafas,
virus keluar dari napas, dan kemudian dalam 5-10 detik kalau itu dihisap oleh orang lain akan bisa tertular gitu. Sehingga kalau orang berpapasan dalam jarak yang sangat pendek, meskipun dia tidak bersin, itu akan bisa ketularan gitu. Nah, permasalahannya di situ, sehingga solusinya itu harus mencegah adanya perpindahan virus itu. Dan itu bisa kita lakukan pada level individual, pada level area spasial, ya. Atau kemudian kita melakukan, saya menyebutnya preventif klinis, ya, nggak benar nggak istilah ini, vaksinasi. Gitu. Yang ini memang harus kita lakukan, dan sekarang pemerintah sudah melakukan, hanya belum paripurna. Nah, sekarang solusi individual ini, ya, dan ini merupakan hal yang harus ada dulu, ya, di luar tadi solusi solusi di rumah saja itu, ya, menjaga jarak, ya, jarak social distance, ya. Tapi ada yang mengatakan physical distance karena jarak tersebut adalah jarak fisik orang yang batasannya itu 1 meter. Sekarang bahkan ada yang mengatakan 1 meter itu batasan 1 meter itu terlalu pendek itu. Karena ada juga kasus di atas 1 meter lebih luas dari 1 meter masih bisa juga menularkan. Sehingga sekarang diperpanjang lagi batas jaraknya itu adalah 2 meter itu misalnya. Kemudian memakai masker itu. Sekarang nggak cukup memakai masker itu. Sekarang mulai muncul anjuran masker itu harus double, ya. Jadi di dalam itu ada masker bedah, ya, dan kemudian di luarnya itu ada masker kain gitu. Baru kemudian kita betul-betul bisa terbebas dari penularan. Kemudian mencuci tangan dengan sabun atau disinfektan sampai sekarang itu masih menjadi anjuran dan harus diikuti. Mengukur suhu badan, ya, menjaga kondisi tubuh, bla bla bla, itu semuanya sudah diketahui bersama, dan itu adalah solusi individual yang harus ada. Sebenarnya kalau solusi individual itu dilakukan secara patuh oleh semua orang, selesai sudah. Nggak perlu lockdown. Kita ingat kan, Taiwan itu terhindar dari pandemi, artinya jumlah penderita itu tidak banyak atau nyaris nol, dan tidak mengalami seperti yang dialami oleh Cina yang dimulai dari Wuhan itu bukan karena lockdown-nya pemerintah tidak melakukan lockdown, tetapi disiplin warga sangat tinggi, sehingga kemudian tidak ada penularan di sana. Cuman sekarang Taiwan juga mengalami masalah di gelombang kedua ini, dan banyak yang kemudian tertular. Dan pemerintah mulai berpikir apakah melakukan lockdown atau tidak. Tapi berita terakhir, tolong dikoreksi kalau saya keliru, Taiwan kelihatannya juga ragu-ragu untuk menerapkan lockdown. Mungkin juga dengan asumsi bahwa selama ini itu disiplin warga masih cukup bisa dijaga. Sehingga dengan disiplin warga itu mereka akan terhindar dari mengalami pandemi kedua. Sebenarnya Indonesia kalau bisa sedisiplin Taiwan, kita nggak perlu gelisah gitu. Sayangnya itu kita tidak seperti itu. Ditambah dengan kita dalam beberapa hal agak sama dengan India. Ada kan istilah sekarang itu covidiot. India kan itu kan di labeling terhadap India itu kan ada covidiot, ada religidiot, ya. Jadi nggak mau tahu mengenai COVID, ya, tidak menganggap COVID itu penting. Ada bahkan yang buat COVID itu adalah konspirasi, gitu. Nah, dan kemudian religidiot, jadi mereka menggunakan alasan-alasan agama. Ya. Di India itu mereka ketika ada peristiwa agama di Sungai Gangga dengan sangat yakin Tuhan nggak akan membuat bencana, wong kita sedang beribadah gitu, ya. Dan mereka melakukan ritual terbuka itu sangat banyak itu, yang kemudian terjadilah pandemi di sana yang meledak, ya. Indonesia kan kayak gitu juga itu. Ada banyak orang yang ya religidiot itu banyak itu. Yang sangat pede, ya itu kan takdirnya Tuhan. Kalau Tuhan nggak mentakdirkan, bagaimanapun musuh nggak pakai masker nggak akan ketularan. Ya. Meskipun pakai masker, kalau takdirnya Tuhan ya ketularan, kira-kira gitu. Itu yang seperti itu masih banyak. Atau yang kemudian mengabaikan pembatasan di
rumah ibadah, lalu kemudian menuduh presiden itu kafir dan sebagainya. Ya kayak itu kan ada di Indonesia ya. Nah ini persoalan ya. Solusi individual itu sulit karena menghadapi COVID-diot sama religi-diot gitu ya. Ya. Nah sehingga lockdown itu sebenarnya menjadi alternatif. Cuma lockdown itu implikasi ekonominya yang besar, yang sepertinya pemerintah nggak siap. Apakah itu pemerintah pusat atau pemerintah daerah sebenarnya kurang siap. Nah, kenapa Ganjar Pranowo hanya menentukan di rumah saja 2 hari? Karena kalau hanya 2 hari nggak ada implikasi ekonomi. Coba kalau dinaikkan menjadi 1 bulan, wah itu baru implikasinya besar sekali. Dan sepertinya Jawa Tengah nggak siap untuk itu. Sehingga kalau misalnya lockdown itu bukan alternatif, ya, ada 2 alternatif tersisa yang itu harus kita lakukan secara serius. Pertama, solusi individual tadi itu ya. Nah, kalau solusi individual itu ada masalah dengan adanya COVID-diot sama religi-diot tadi itu ya, dan kemudian perilaku yang sembarangan tadi itu ya. Di sini pemerintah harus menegakkan peraturan. Jadi dilakukan langkah yang keras dari pemerintah gitu. Harus berani gitu. Nah, sayangnya pemerintah kadang-kadang takut gitu. Mungkin karena dianggap, wah nanti dianggap kafir kah, atau dianggap PKI kah, atau apa gitu ya. Sekarang kan banyak sekali gampang muncul tuduhan-tuduhan yang semacam itu ya. Nah itu membuat pemerintah ragu menerapkan sanksi. Ya. Padahal negara-negara lain banyak yang menerapkan itu solusi individual itu melalui sistem disinsentif yang keras itu. Apakah itu India, apakah itu Malaysia, ya. Beberapa negara lain itu, negara di Eropa seperti Italia pun juga pernah menerapkan seperti itu untuk menegakkan disiplin. Dan itu satu-satunya cara untuk membuat solusi individual itu efektif. Dan kemudian kita barangkali hanya bisa berharap dari solusi klinis yaitu vaksinasi. Dan sekarang sudah ada banyak yang diproduksi ya, yang di Indonesia yang sangat menonjol itu kan Sinovac ya. Tapi ada juga mungkin Sinovac ya, itu yang juga yang dari Cina ya, ada 2. Lalu ada yang dari Inggris itu Oxford ya. AstraZeneca ya. Kemudian ada beberapa yang dari Amerika ya, seperti Verbutech, Covanac ya. Itu dari Moderna ya. Itu dari Amerika, dan dari Indonesia itu ada merah putih ya. Saya nggak tahu seberapa available, apakah merah putih juga sudah diproduksi, dan kemudian vaksin dari negara lain sudah banyak sudah ada di Indonesia. Tetapi sepertinya kalau saya ya, di luar persoalan solusi individual dan di luar persoalan kita melakukan lockdown, solusi klinis yaitu vaksinasi ini sesuatu yang harus kita lakukan secara serius. Dan katanya ya, kata ahli medis itu baru kita mengalami herd immunity ya, itu kalau 75% penduduk itu sudah divaksinasi. Dan sekarang itu baru kalau nggak salah sekitar 25%. Ya, jadi masih kurang 45%. Dan ini membutuhkan anggaran yang besar. Nah sekarang ya, daripada lockdown yang juga anggarannya besar, menurut saya mempertajam vaksinasi itu menjadi solusi pemerintah yang tersedia. Dan ini memang anggarannya banyak. Tapi ini satu-satunya cara yang tersedia untuk membuat Indonesia terbebas dari pandemi. Jadi kalau sampai kemudian nanti 70%, dan sebenarnya pemerintah juga mentargetkan seperti itu. Saya nggak tahu batasnya, mungkin dalam batas 1 tahun atau berapa bulan itu sudah bisa mencapai angka 79%. Nah, jadi sekarang saya kira harus secara serius pemerintah meneruskan vaksinasi sampai angka 79% supaya kita mengalami herd immunity tadi itu ya. Dan negara lain banyak yang melakukan itu. Ya. Sayang kita tidak semaju Amerika ya. Saya dengar di Amerika Serikat itu ketersediaan vaksin di sana itu sudah sangat melimpah karena negara tersebut juga memproduksi vaksin sendiri, dan itu juga disubsidi oleh pemerintah. Vaksin di sana tersedia di seluruh apotek dan itu bisa digunakan secara gratis oleh semua penduduk. Meskipun seperti itu ya, di Amerika belum semuanya vaksin. Ya, tapi saya nggak tahu apakah sudah mencapai itu 9% atau belum, karena di Amerika ada juga banyak orang yang COVID-diot sama religi-diot di Amerika itu. Ya. Meskipun vaksin tersedia gratis itu belum tentu semua orang manfaatkannya. Nah, jadi saya kira Indonesia harus juga melakukan yang sama ya.
solusi vaksinasi ini, ya. Terus kemudian yang kedua itu adalah menerapkan sanksi yang cukup ketat untuk menjamin perilaku individu yang disiplin, ya. 3M, 5M dan sebagainya itu, ya. Dan kemudian yaitu dua hal itu yang mungkin harus dengan pemerintah penerapannya, dan kemudian kalau sudah seperti itu dilakukan, saya kira kita tidak perlu melakukan lockdown. Kalau memang lockdown itu mempunyai implikasi ekonomi yang besar. Saya kira itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Saya pikir menurut saya ada dua hal ya yang tadi disampaikan, bisa menjadi benang merah yang disampaikan oleh Prof. Muhadjir tadi, bahwa kuncinya pada kepatuhan atau kedisiplinan warga dalam menjalankan protokol kesehatan. Jadi kalau memang warganya sudah benar-benar disiplin, ya tidak perlu kebijakan lockdown dan lain sebagainya. Namun jika warganya masih abe, memang pemerintah dituntut untuk melakukan tindakan yang cukup tegas agar kasus ini jangan sampai kemudian meningkat sebelum kalau memang benar-benar tidak ada opsi lockdown. Ada 3 hal solusi ya tadi, solusi individual, solusi spasial, dan solusi preventif klinis ya. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, Dr. Bayu, Prof. Muhadjir, di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ya. Saya pikir ada yang perlu dijawab, khususnya dari Dr. Bayu yang kaitannya dengan Singapura kalau nggak salah ini. Singapura sudah membuka opsi new normal, bahkan tidak mengumumkan kasus COVID ya, kayaknya ini Dr. Bayu yang perlu menjawab nanti. Silakan Dokter. Ya, terima kasih, Anton. Ya, jadi kalau terkait Singapura ini banyak yang salah kaprah juga, banyak yang salah kutip, mungkin kurang sempurna bacanya. Jadi kalau kita lihat dari artikel yang semuanya menayangkan berita mengenai Singapura, sebenarnya sama dengan apa yang akan dilakukan Indonesia dan negara-negara lain, bahwa kita juga tidak memprediksi bahwa COVID ini mungkin tidak akan hilang. Dia akan seperti influenza, dia akan bersifat endemik, dia akan ada terus. Nah, cuma bagaimana caranya kita bisa menekan? Tidak seperti sekarang, itu tadi seperti yang disampaikan juga oleh Pak Muhadjir, bahwa langkahnya kita menuju ke sana, langkah dan sama dengan langkah Singapura, itu mereka nantinya ketika mereka akan mencapai yang normal itu, yang menganggap COVID sebagai penyakit endemik itu melalui vaksinasi. Jadi mereka sedang berusaha mengenjot vaksinasi seperti yang disampaikan Prof. Muhadjir. Mereka mengejar kalau bisa 100% semua. Tapi kan karena memang dari yang ada sekarang ini, terutama untuk anak yang bayi dan balita itu belum kuat evidensinya, safety-nya, dan mungkin belum bisa 100%, tapi masih bisa mencapai sekitar 75%, 70-80%. Nah, ini yang akan dilakukan Singapura dulu. Jadi mereka akan mengejar dulu vaksinasi sampai dengan tahap yang semaksimal mungkin, sekitar 70-80%. Kemudian mereka akan mempertahankan testingnya, memperkuat testing, karena kalau dua itu terpenuhi, ketika ada lonjakan kasus, dia tidak akan tinggi, karena satu, diredam oleh vaksin. Dua, ketika ketemu, akan secara cepat bisa ditangani melalui testingnya yang jauh lebih bagus. Karena itu mereka baru bisa mengatakan new normal. Itu kalau dari berita yang beredar dari konfirmasi juga dari teman di Singapura, itu ketika mereka sudah mencapai dua itu, mencapai vaksinasi dan testingnya. Nah, kalau sudah dua itu, baru mereka yang tadi yang disebut normal itu menganggap COVID tidak lagi dianggap sebagai pandemi di sana, tapi endemik gitu. Tapi harus dua itu dulu terpenuhi. Dan itu memang rilis resminya dari pemerintah Singapura seperti itu, dan sudah sesuai dengan dari ilmu epidemiologi juga sesuai. Nah, Indonesia sedang mempersiapkan ke arah sana. Jadi tadi kita sedang menggenjot vaksinasi, tapi ya memang masalah kita dibandingin Singapura jauh berbeda. Kita jumlah orangnya saja berpuluh kali lipat dibandingkan Singapura. Sedangkan kalau berhubungan dengan vaksinasi itu berhubungan dengan supply, itu yang kita nggak bisa kontrol. Walaupun kita punya Bio Farma yang bisa memproduksi sendiri
CoronaVac versi ini Bio Farma, tapi mereka juga masih harus ada bahan yang harus diimport dari Cina. Kemudian kalau AstraZeneca itu juga dijata, kemudian Moderna yang didatangkan juga sama Sinovac kan juga jumlahnya masih terbatas. Belum lagi itu supply, belum lagi masalah tadi orang-orang yang menolak ini tidak hanya menolak COVID, tapi menolak vaksin, menolak prokes, semua ditolak. Nah ini yang juga jadi masalah karena kalau jumlahnya semakin banyak, kita nggak akan bisa mencapai yang 70-80% itu. Kalau nggak bisa mencapai ke sana, ditakutkan nanti tidak akan optimal ketika kita mau switch ke tadi yang sampaikan new normal seperti Singapura itu. Nah, kemudian kalau di Indonesia memang kita yang agak beda dengan Singapura, memang kemampuan testingnya kita masih belum bisa sebagus itu, karena kita memang kendala banyak hal juga. Tapi yang kita lakukan di Indonesia lakukan saat ini sudah sama pakai saudara, cuma Singapura lebih cepat. Indonesia masih dalam tahap mengejar ketinggalan dibandingkan negara lain. Ya jadi sebenarnya itu yang Singapura mau menuju normal itu dilihat dari tadi vaksinasi dan testingnya. Dan itu yang sedang dilakukan di Indonesia juga, sedang mempersiapkan dua ini, pertama vaksinasi sedang dikejar. Mungkin itu, dan saya setuju juga dengan Prof. Muhajir bahwa kalau kita bicara penanganan COVID itu tidak bisa hanya dari pemerintah saja, masyarakat juga harus bergerak, karena kalau tadi benar seperti di Taiwan itu, ya tidak sempurna juga sih Taiwan itu sebenarnya, karena kebetulan saya masih di Taiwan posisinya. Itu mereka ada juga yang ya males prokes itu juga ada, tapi jumlahnya sedikit dan itu ditutupi juga dengan ketegasan pemerintahnya. Jadi mereka benar-benar akan mendenda minimal 30 juta bagi mereka yang melanggar. Melanggarnya cukup simpel, tidak pakai masker di luar. Itu ketahuan didenda 30 juta. Tidak pandang bulu siapapun itu, mereka akan dikenakan 30 juta. Nah ini yang mungkin kurang enforcement seperti ini atau penegakan hukum seperti ini yang belum terlihat di Indonesia. Dan jadi tidak ada efek jerah juga. Dan masyarakat tidak mau, tidak terpaksa. Karena kalau mereka yang memang mau pakai masker itu kan ternyata jumlahnya masih kurang. Banyak yang mereka masih abai. Nah yang mereka yang tidak mau prokes ini yang harus dirubah dengan cara edukasi dan tadi memberikan penegakan hukum. Terutama kalau karena ini sudah masuk membahayakan keselamatan publik, keselamatan umum. Kalau mereka tidak memakai masker, menyebarkan kemana saja, kondisi DIY seperti ini dan Indonesia seperti ini, lama-lama kasus yang ditangani di rumah sakit itu tidak sebanding dengan penambahan kasus yang ada, yang kita takutkan akan jadi next ini India, karena kasusnya tidak bisa menangani semua kasus yang butuh penanganan di rumah sakit. Dan juga ada yang menanyakan dari Mbak Putri atau Putri, ya kalau mengenai vaksin AZ ini, kalau kita bandingkan dengan Sinovac, memang lebih banyak efek samping yang lebih kelihatan. Itu salah satunya karena teknologinya yang memang beda. Artinya Sinovac ini teknologi yang sudah lama sekali dikembangkan. Dia sudah berbelasan tahun sudah teknologinya, jadi sudah lebih canggih. Dan memang sudah ketemu apa saja bahan-bahannya yang digunakan untuk menekan, meminimalisir efek samping dari vaksin yang inactivated. Apapun yang dimasukkan, dijadikan inactivated, mau itu COVID, mau itu virus yang lain, itu bahan lainnya itu bisa sudah ditemukan istilahnya yang minimal efek sampingnya. Nah, tapi kalau untuk AZ, yang mRNA juga seperti Pfizer dan Moderna, efek sampingnya memang lebih banyak karena teknologinya masih baru. Dan mereka ya baru dari COVID ini mereka mulai belajar, oh ini efeknya seperti ini, berarti mungkin ke depan harus diganti salah satu bahannya. Karena efek samping itu walaupun studinya sudah melewati fase 3, tapi fase 3 itu tidak ada batas, hanya ratusan ribu lah paling maksimal. Padahal kalau kita lihat Indonesia itu berapa ratus juta. Di Amerika apa juga sama, ratusan juta sampai mungkin di 1 miliar ya, di dunia India juga otomatis akan muncul efek samping yang tidak terdeteksi di fase 3. Nah ini perannya BPOM masing-masing negara. Kalau ada efek samping yang diduga berkaitan dengan vaksin,
Mereka menyelidiki terus melihat apakah ini efek sampingnya memang hubungan dengan vaksin. Terus kalau iya berbahaya enggak? Misal belum ada sebelumnya. Nah, kalau misalnya berbahaya, apakah harus dihentikan atau dirubah? Nah, itu yang seperti untuk AZ kan sekarang lebih dikhususkan yang apa usianya kalau bisa bukan yang usia muda, dikasih AZ. Malah justru kalau usia muda kalau saya 30 tahun ke bawah itu jangan AZ dulu. Tapi sebenarnya masih boleh saja diberikan usia 18 tahun ke atas pakai AZ. Tidak melihat yang usia tadi. Cuma tekanannya ada pada kesadaran masing-masing penerima vaksin dan sistem dari pemerintah untuk menangkap adanya faktor efek samping. Selama efek samping yang berat itu mereka perlu menerima vaksin perlu mendapat penjelasan bahwa ini kalau disuntik AZ ada gejala seperti ini, jadi mengarah ke blood clot atau pembekuan darah yang abnormal itu mereka diminta segera lapor. Tapi masalahnya di Indonesia itu masyarakat tadi masih kadang suka ngentengin gitu kalau ada gejala udah dibilang harus lapor yang seperti itu kadang nggak dirasain, mungkin tidak dirasakan atau oh enggak masih enteng, masih biasa ringan. Akibatnya yang kita takutkan adalah nanti efek samping ini mungkin tawannya jadi banyak karena banyak yang telat lapor gitu. Jadi mereka gejalanya malah lebih kelihatan lagi. Mungkin kalau mereka lebih cepat lapor, ini dari pihak rumah sakit atau puskesmas yang memberikan vaksin atau yang vaskes lainnya itu mereka bisa memberikan treatment untuk gejalanya saja simptomatik. Nah ini juga kembali lagi memang edukasi terkait dengan vaksin terutama yang AZ, AstraZeneca, terus nanti kalau ada Moderna, nanti kemudian kalau ada Novavax itu juga nanti tantangannya ada pada edukasi mengenai efek samping. Karena selain Sinovac itu efek sampingnya memang kebanyakan lebih kerasa, kita lebih banyak. Tapi mereka masih dalam batas aman. Karena yang sampai saat ini di Indonesia juga kan masih belum ada bukti kuatnya bahwa yang meninggal itu memang bukan kuatnya karena vaksinnya. Nah, rilis dari BPOM menyebutkan itu tidak berhubungan dengan vaksin karena memang mungkin ada komorbiditas yang tidak terlihat. Mereka kolesterol atau mereka punya penyakit jantung, mereka ternyata punya diabetes. Nah itu yang ini yang perlu diedukasi bahwa sebelum vaksin terutama AZ, cobalah kontrol kesehatan rutin dulu. Nah itu yang mungkin perlu diedukasi lagi bahwa mungkin orang-orang tidak sadar bahwa mereka punya komorbiditas yang tersembunyi yang tidak mereka tahu seperti diabetes, kolesterol, hipertensi, asma dan yang lainnya itu bisa mempengaruhi pemberian vaksin. Karena kalau tidak tahu kan dia akan nggak dirasain kan dia nggak ketahuan terus dapat vaksin ternyata ada efek samping itu terus timbul gejala baru. Mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih Dr. Bayu. Mohon izin tadi Pak Baskara mohon izin meninggalkan diskusi ini karena ada acara yang tidak dapat ditinggalkan, tapi beliau masih tetap belum live dalam ruangan diskusi ini. Nanti mungkin barangkali diskusi ini akan kita sepakati berakhir pada pukul 1 atau 13.45 menit, tapi ini ada beberapa pertanyaan ya dari peserta yang nanti barangkali bisa dijawab oleh Prof. Muhadjir dan juga ada pertanyaan yang lewat chat WA ke saya pribadi langsung ya. Misalnya pemerintah dari teman saya nih pemerintah kurang tegas bagaimana kami menjalankan protokol kesehatan. Kami sudah menjalankan protokol kesehatan tapi sementara banyak tempat-tempat yang melanggar protokol kesehatan seperti rumah makan, warung kopi dan lain sebagainya. Nah, tolong diperketat ini. Pak Muhadjir mungkin barangkali punya pandangan ada miss yang barangkali perlu disikapi juga. Ada sebagian keinginan warga sudah menjalankan protokol kesehatan, tapi di sisi lain masih ada potensi kerumunan dan pelanggaran prokes, tapi tidak mendapatkan tindakan. Nah, gimana Pak Prof. Muhadjir? Oke, Pak Anton, terima kasih. Ya, poinnya kata kuncinya sederhana ya, tegakkan peraturan secara konsisten. Gitu. Saya kira itu perlu itu.
Dan kita harus bisa membuktikan bahwa negara Indonesia itu negara yang kuat. Law enforcement-nya itu jalan gitu. Apalagi menghadapi situasi pandemi sekarang ini. Nggak boleh ragu gitu. Negara lain ada contoh yang ekstrim, lebih ekstrim kok. Di Malaysia itu kerumunan itu dibubarkan itu dengan disiram air itu. Disiram air seperti air pemadam kebakaran itu. Itu efektif itu langsung gitu. Ada juga yang pakai rotan itu kan, kemudian dipukul pantatnya itu. Ya, sakit juga, tapi kan nggak berbahaya, bukan dipukul kepalanya, cuma pantatnya itu. India juga menerapkan yang seperti itu. Kalau Cina itu polisi atau tentara ya, memberikan hukuman langsung pada orang yang tidak patuh protokol kesehatan itu dengan ditempeleng sama dibanting. Jadi keras itu fisik. Ya, intinya itu untuk membuat mereka jera gitu loh. Jadi kita memang harus membuat suatu policy yang buat itu jera. Dan orang berpikir ulang untuk melanggar. Kalau Filipina itu menarik itu pengalaman Filipina dan itu efektif. Yaitu mereka kemudian menentukan hukuman bagi mereka yang melanggar protokol kesehatan dengan penjara 3 hari. Hanya 3 hari. Tapi meskipun hanya 3 hari itu efektif gitu. Ya. Setelah itu kebijakan itu diundangkan itu tidak ada orang yang berani melanggar. Ya. Di penjara kan jangan 3 hari, 1 hari aja juga bunek kok 24 jam di penjara itu. Udah orang juga mikir juga itu. Nah, Indonesia saya kira perlu mencoba itu ya. Dan ini menjawab pertanyaan sekaligus ya dari Mbak Putri Meridita ya. Putri Meridita menanyakan mengenai itu dan saya kira itu relevan dengan pertanyaan Lisan tadi ya, yang ke Pak Anton ya. Jadi kata kuncinya memang pemerintah tidak boleh ragu menerapkan peraturan. Harus ini. Kita ada di dalam situasi darurat kemanusiaan ini. Ya, emergency ini. Yang kalau pemerintah itu tidak betul-betul kuat di dalam law enforcement, efeknya itu adalah kemanusiaan. Sekian orang nyawanya melayang ya. Dan itu harus kita cegah. Dan pemerintah punya otoritas untuk menegakkan hukum. Why not? Gitu. Oke, matur nuwun, Pak Anton. Baik, Prof. Terima kasih. Saya pikir sudah tidak ada pertanyaan tambahan lagi. Kurang 2 menit ya. Diskusi ini kita tutup. Saya pikir banyak sekali highlight yang bisa kita ambil dalam diskusi ini, termasuk tadi yang disampaikan oleh Prof. Muhadjir tadi, pemerintah harus benar-benar menegakkan peraturan dan konsisten, sehingga masyarakat benar-benar bisa patuh, benar-benar bisa AB, kalau perlu bisa mencontoh negara-negara yang sudah berhasil dalam menegakkan protokol kesehatan. Prof. Muhadjir, terima kasih atas kesempatan diskusinya. Terima kasih. Dr. Bayu, terima kasih juga atas tadi penyampaiannya. Saya pikir banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil dan juga kepada kawan-kawan peserta diskusi, Bapak Ibu sekalian, terima kasih karena keterbatasan waktu kita tidak bisa melanjutkan diskusi dan barangkali nanti akan kita lakukan lagi dalam kesempatan yang akan datang, diskusi yang akan datang. Intinya adalah bagaimana kita disiplin menjalankan protokol kesehatan dengan 3M ataupun 5M. Kalau tidak kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Intinya kita harus bisa menyelamatkan diri kita, keluarga kita, dan orang-orang lain. Terima kasih Prof. Muhadjir, terima kasih Dr. Bayu, terima kasih Pak Haji, dan kawan-kawan semua. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan bisa terhindar dari virus ini, dan semoga virus ini benar-benar bisa enyah dari Yogyakarta dan Indonesia dan dunia. Tentu saja butuh kerjasama dari semua pihak, diri kita masing-masing untuk senantiasa menjaga kedisiplinan tadi. Terima kasih sekali lagi. Saya tutup diskusi ini. Mohon maaf saya jika dalam memandu diskusi ini banyak kesalahan atau mungkin kekurangan, dan kita bertemu dalam diskusi yang akan datang. Dan diskusi ini didukung oleh Satuan Tugas Satgas Penanganan COVID-19 Republik Indonesia. Terima kasih, saya Anton Wahyu undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Bayu. Wabarakatuh.
Bapak Ibu semua, saya nanti ketemu di lain diskusi, Prof. Dr. Bayu. Baik, terima kasih Pak Anton. Ya, salin nggih Pak Anton nggih. Ji. Yo.